Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan karena kasih dan kebaikannya, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih penyertaan-Mu sempurna. Kami berterima kasih hari ini kami semua dalam keadaan baik, sehat, anggota tubuh kami semuanya berfungsi dengan baik. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan terus peliharakan dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan Allah pemelihara hidup kami, Allah yang menyelamatkan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini kami membutuhkan pertolongan-Mu. Buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu. Melalui firman-Mu, pimpinlah, bimbinglah langkah hidup kami. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati pikiran kami, pendengaran kami, arahkan ke dalam kuasa firman-Mu. Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konflik. Bagaimana seharusnya keluarga Kristen menyelesaikan konflik? Konflik bisa saja terjadi antara pasangan suami istri, atau antara adik kakak, atau antara orang tua dan anak. Bagaimana seharusnya keluarga Kristen menyelesaikan konflik? Mari kita perhatikan di dalam Amsal 25 ayatnya yang ke-10 dan 11. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Amsal 25 ayat 9 dan 10. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemooh engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Dalam terjemahan baru versi yang lain, perkarakanlah perkaramu dengan sesamamu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang mendengarnya mencela engkau dan umpatmu tidak hilang lagi. Bagian ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk bagaimana menyelesaikan konflik. Konflik itu terjadi, entah itu kecil ketegangannya ataukah itu besar. Yang pasti tidaklah pernah lolos yang namanya kehidupan kita dari konflik. Kita harus manajemen konflik, bagaimana saat konflik itu terjadi dan kita mengatasinya, mengaturnya. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini mengingatkan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu hidup dalam etika Alkitabiah, apa yang Alkitab katakan untuk kita menghadapi konflik. Konflik harus diselesaikan dengan kedua pihak dan itu dilakukan secara personal. Selesaikan persoalan itu bersama dengan sesamamu. Kita diingatkan untuk berani menyelesaikan konflik secara langsung dengan orang yang berkonflik. Saat terjadi konflik, misalnya suami istri, maka selesaikanlah berdua. Jangan bicarakan dengan anak-anak, atau jangan bicarakan konflik itu di depan anak. Atau kita bawa mulai ke pihak luar, ke pihak orang tua ataupun ke pihak mertua, atau ke pihak lain, misalnya sahabat. Alkitab mengingatkan jika terjadi konflik, selesaikanlah perkaramu dengan sesamamu. Jangan takut, jangan jadi pengecut. Takut nanti dia tersinggung, takut nanti tidak enak, tapi sebenarnya sedang berkonflik. Sehingga masalahnya itu diuraikan dulu di mana-mana. Diuraikan ke orang tua, diuraikan ke mertua, diuraikan ke saudara-saudara atau ke sahabat.
Tapi dengan yang berkonflik kita tidak berani menyelesaikan. Ini bukan cara Alkitabiah. Jika mengalami konflik, maka selesaikanlah berdua. Selesaikanlah dengan sesamamu engkau berperkara itu. Kalau ada orang tua yang berkonflik dengan anak, selesaikan berdua. Ajak anak bicara, pimpin doa. Papa atau mama, ayo kita bicara dengan kamu. Kita bicara, kita minta tolong Tuhan untuk menyelesaikan konflik kita. Bukan kita ceritakan konflik kita dengan anak itu di depan orang lain sehingga anak akan mengerti. Orang tua tidak menyimpan rahasia. Selesaikanlah itu. Selesaikanlah dan jangan ditumpuk-tumpuk. Karena konflik itu akan memiliki kekuatan yang sangat besar saat ditumpuk-tumpuk dan suatu hari akan meledak. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajarkan selesaikanlah perkaramu. Perkaramu itu dengan sesamamu selesaikan. Ini yang pertama. Jika ada persoalan, selesaikanlah berdua. Jangan dibawa kemana-mana. Selesaikanlah perkaramu. Selesaikanlah persoalanmu. Selesaikanlah apa yang sedang terjadi. Jadi jika ada konflik, langsung selesaikan dengan orang yang bersangkutan, bukan membicarakannya dengan orang-orang lain atau menyebarkannya. Jangan beritahukan apa yang sedang terjadi di pihak luar, entah masalahmu dengan pasanganmu atau masalahmu dengan anak-anakmu. Yang berikutnya, saat terjadi konflik, ini yang sering menggoda kita, yang sering kali mungkin juga tidak dipahami. Saat menyelesaikan masalah orang lain, sebenarnya masalahnya dengan orang lain, tapi ada masalah-masalah lain yang terikut, masalah-masalah lain yang mulai diungkit, masalah-masalah lain yang mulai dikeluarkan. Dikatakan jangan buka rahasia orang lain. Misalnya sedang bermasalah dengan anak, misalnya masalahnya dengan si bungsu, nanti menyampaikan persoalannya dengan si bungsu, tapi persoalannya si sulung juga diungkap-ungkapkan, persoalannya si tengah juga mungkin diungkap-ungkapkan. Anak akan mengerti, oh ternyata orang tuaku sedang bermasalah dengan kakakku, sedang bermasalah dengan kakakku yang kedua, dan masalah itu ternyata apa yang mereka alami, apa yang mereka lakukan kok diceritakan kepadaku ya, gitu. Ternyata mamaku atau papaku tidak bisa simpan rahasia. Demikian juga kalau bapak atau ibu bermasalah dengan pasangan, jangan ceritakan masalah itu kepada orang lain. Dan atau kalau sedang berbicara menyelesaikan masalah seseorang, tapi kita mengungkit rahasia-rahasia orang lain, orang akan mengerti betapa kita disebut sebagai orang bocor mulut, orang yang gak bisa simpan rahasia. Saat menyelesaikan perkara, selesaikanlah perkara itu saja. Jangan misalnya teringat, oh ini aku dulu pernah ngalamin masalah dengan si ini nih, diomongin juga. Tidak. Jangan coba-coba, jangan sekali-kali membuka rahasia dengan orang lain. Jangan membuka perkara-perkara yang terjadi dengan orang-orang lain. Karena itu akan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Kita orang yang tidak bijak dalam menyelesaikan konflik. Dan ini dampaknya sangat buruk, dampaknya sangat panjang. Kalau begitu jangan cerita dengan Bu Lestari. Nanti Bu Lestari menceritakan kepada orang-orang lain. Jadi diingat seumur hidup, tidak akan hilang. Umpat terhadap engkau tidak akan hilang. Maka bagaimana kita harus bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit saya saat membaca WA, ada waktu-waktu saya memperhatikan status dari Bapak Ibu Saudara untuk saya mendoakan, untuk saya mengerti apa yang terjadi, dan mungkin untuk saya bisa follow up. Mungkin ada sesuatu, ada yang sakit atau ada masalah. Tapi seringkali yang saya akhirnya tidak follow up adalah saat isi status itu merupakan curahan hati yang kecewa, curahan hati yang marah, entah kepada suami, entah kepada istrinya.
Jarang sih ya kalau suami buat status. Tapi istri-istri ini buat status masalah suami di media sosial. Ini sama seperti orang menelanjangi dirinya sendiri, menelanjangi rumah tangganya di depan umum, Bapak Ibu Saudara. Perkara yang terjadi di kamar atau dalam rumah tangga, dalam hubungan suami istri itu orang tua saja tidak boleh tahu. Tapi di era ini, di masa media sosial, tidak sedikit banyak perempuan-perempuan, istri-istri tidak mengerti etika bagaimana menyelesaikan konflik dengan pasangannya. Mengumbar masalahnya di media sosial dengan ungkapan-ungkapan, akhirnya kan orang mengerti apa yang sedang terjadi dengan relasi mereka. Ini bukan hanya membukakan rahasia, tapi menelanjangi diri. Akhirnya kita mengerti loh, masalah dengan pasangannya aja nggak dijaga, apalagi masalah dengan orang lain. Masalah dengan anak-anaknya aja, nama baik keluarga tidak dijaga. Kenapa banyak orang tidak sadar betapa harus menjaga kehormatan rumah tangga? Tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Alkitab, betapa kita harus menjaga kehormatan pasangan kita, kehormatan rumah tangga kita, kehormatan nama baik keluarga kita. Orang lagi marah, berbuat sembarangan, serampangan, gak peduli lagi. Bahkan nama baik keluarganya pun dipertaruhkan. Seperti hilang akal sehat, seperti hilang kebenaran. Apa isi status kita? Membukakan rahasia keluarga kita, bertobat. Apa yang kita ketik dengan jari kita, dengan status kita di media sosial, bertobat. Selesaikan dulu berdua, jangan umbar rahasia orang lain juga. Bapak Ibu Saudara, status kita itu isinya kan Injil yang diberitakan. Berkat-berkat Allah yang kita bisa bagikan sehingga orang lain termotivasi, sehingga orang lain terberkati, sehingga orang lain bisa berkata puji Tuhan. Dalam kelemahan, dalam kesulitan bisa tapi bukan berbicara mengumbar persoalan yang terjadi, bukan mengumbar konflik itu. Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan, keluarga Kristen, simpan rahasiamu baik-baik, bawa itu di hadapan Tuhan. Kalau engkau berkonflik, selesaikan secara langsung. Kalau engkau berkonflik, jangan mengungkit masalah orang lain, jangan mengumbar cerita tentang orang lain. Karena itu menunjukkan bahwa engkau orang yang tidak bijak, orang yang tidak bisa dipercaya, dan tidak akan hilang cemooh terhadap engkau. Efeknya panjang. Saya tidak akan bercerita dengan orang yang suka membuat status sembarangan. Tidak akan. Karena ini sangat membahayakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terhadap anak-anak kita juga mari kita ajarkan. Kalau anak-anak kita ada masalah, mari bicarakan dengan mama papa di rumah. Mama papa terbuka. Ayo kita berdoa. Apa yang kamu rasakan? Perlu sewaktu-waktu orang tua ambil quality time dengan anak. Dalam 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali bicara dengan anak. Apa yang kamu rasakan? Ada sikap mama papa yang kamu tidak senang, sikap mama papa yang menyinggung perasaanmu, ayo bicara. Ayo bicara, kita berdoa dengan Tuhan. Minta tolong, papa mama juga manusia, papa mama punya salah, tolong papa mama juga untuk menjadi papa mama yang baik. Bicarakan, sehingga anak mengerti setiap ada konflik perlu menyelesaikan. Tidak nabok nyilih tangan, tidak pakai orang lain untuk tolong dong omongin dia menyakiti hatiku. Ini budaya yang salah. Tolong sampaikan ke dia, kenapa dia kalau ngomong kasar, kenapa tidak panggil secara khusus, berbicara, tadi omonganmu kasar, aku tersinggung, aku tidak suka, lain kali tolong ya, berdoa yuk, aku mau mengampuni kamu hari ini. Menyelesaikan persoalan. Banyak orang tidak mau konfrontasi, tidak mau menyinggung orang lain, tapi ini sungguh sikap yang kejam. Sikap yang kejam. Berkonfliknya dengan siapa tapi nabok nyilih tangan, memakai orang lain. Tuhan mengajarkan jika berkonflik, selesaikan secara langsung dengan orang yang bersangkutan. Ajarkan ini kepada anak-anak kita untuk tidak memendam. Ajarkan ini kepada anak kita supaya tidak juga menceritakan kepada orang lain persoalan apa yang terjadi. Ajarkan juga kepada anak-anak bahwa papa mamanya bisa dipercaya.
Ajarkan juga bahwa kita bisa menjaga rahasia keluarga kita. Ajarkan kepada anak-anak bagaimana menjaga kehormatan, nama baik rumah tangga dan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun keluarga kita dengan hidup beretika saat menyelesaikan konflik. Tuhan Yesus menolong memberkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau menolong dan memberkati kami hari ini dengan firman-Mu. Mampukan kami ya Allah untuk melakukan firman-Mu ini. Saat kami menghadapi konflik, kami bersikap dengan benar. Kami menghadapinya bersama dengan Tuhan dan di dalam cara Tuhan. Tolonglah setiap Bapak Ibu Saudara dan kami semua, berkatilah rumah tangga kami, keluarga kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.